Jadi, jika mau diperjelas, dari sudut pandang kita yang duduk di bangku penonton, akan melihat orang yang mainan turnstile itu seperti ini. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Selamat datang kembali Sobat Tanya-Tanya semuanya di sini. Sesuai dengan janji Bang Sotoy, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Tenet, yang mana video sebelumnya sudah Bang Sotoy singgung mengenai timeline dari ceritanya. Pada video kali ini, Bang Sotoy akan mencoba untuk mengupas mengenai teori-teori yang diterapkan oleh Nolan sendiri pada filmnya sendiri. Jadi kita akan coba untuk masuk ke dalam logikanya si Nolan tersebut. Bagaimana sih cara dia memahami film ini sendiri gitu. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita lanjutkan. Sebelum masuk lebih dalam, Bang Sotoy pengen nyinggung dulu nih yang dikatakan sama Neil mengenai rencana orang di masa depan. Jadi misalnya seorang kakek yang pemabuk punya anak dan lalu punya cucu. Cucunya di sini kesel. Kenapa dulu kakeknya itu pemabuk? Yang mana menyebabkan ayahnya sendiri itu jadi pemabuk juga. Nah, si cucu ini pengen balik ke masa lalu untuk membunuh kakeknya pas masih muda, dengan harapan ayahnya bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi tunggu dulu, kalau kakeknya itu dibunuh, kan berarti ayahnya nggak pernah terlahirkan. Dan si cucu pun nggak akan ada di dunia ini. Membingungkan bukan? Itulah yang dinamakan paradoks. Jadi penerapan di film ininya seperti ini. Orang di masa depan sudah hopeless dengan dunia yang hancur. Orang di masa depan itu mau mencoba dengan yang namanya grandfather paradox. Toh dunia mereka di masa depan juga udah hancur. Jadi mereka berharap dengan mereka ngebunuh grandfather mereka, orang di masa lalu itu, mereka berharap dunia bisa menjadi semakin baik. Karena belum sempat dihancurin oleh orang-orang di masa lalu. Tetapi, apakah hal itu bisa dilakukan? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai cara kerja alat turnstile itu sendiri, alat penginversi waktu tersebut. Jadi seperti ini. Semisal kita sedang berjalan, lalu tiba-tiba kita berpapasan dengan diri kita sendiri. Tetapi gelagatnya itu aneh, kayak orang jalan mundur. Nah, lalu di ujung jalan, kita menemukan suatu alat turnstile. Wah, penasaran nih, coba masuk ah. Lalu pas sebelum masuk, kita melihat diri kita sendiri yang sedang berjalan mundur juga masuk ke dalam alat tersebut di seberang kacanya itu. Setelah keluar dari alat tersebut, kita menjadi hidup di dunia yang terinversi semua. Namun tidak mungkin dong kita terus-terusan hidup di dunia yang terinversi terus. Maka dari itu, kita masuk ke dalam turnstile lagi. Nah, pada tahap ini, sekarang kita bisa melihat dua sosok diri kita yang lain. Wah, berarti diri gue sekarang ada 3 dong ya, gara-gara gue mainan alat turnstile ini. Betul. Akan tetapi, hanya pada sampai saat tertentu saja. Loh, maksudnya gimana bang? Ntar tiba-tiba hilang sendiri gitu? Enggak. Dua sosok lain diri kita tersebut akan hilang pada titik di mana mereka berdua masuk ke dalam turnstile yang pertama tersebut. Jadi, jika mau diperjelas, dari sudut pandang kita yang duduk di bangku penonton, akan melihat orang yang mainan turnstile itu seperti ini. Sudah cukup jelas belum? Kalau belum, tulis di kolom komen ya. Oke, agar lebih mudah, Bang Sotoy akan berikan contoh dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya Bang Sotoy ada flight jam 11 pagi, di mana minimal Bang Sotoy udah harus berangkat jam 10 pagi. Lalu pada pagi harinya, Bang Sotoy itu bangunnya terlalu mepet, yaitu jam 9.50. Dan sialnya lagi, token listrik Bang Sotoy habis pada pagi itu. Jadi pompa air pun mati. Dalam 10 menit, Bang Sotoy sudah harus isi token listrik, gosok gigi, mandi, dan beresin baju, dan langsung berangkat. Nampak-nampaknya tidak mungkin semua itu dijalankan dalam 10 menit. Tetapi untungnya,
Bang Sotoy punya turnstil di depan kamar Bang Sotoy. Jadi, Bang Sotoy akan menjalankan sebuah rencana temporal pincer movement seperti Sator gitu. Yang perlu Bang Sotoy lakukan, pertama-tama adalah hanya dengan memikirkan rencana tersebut. Selagi menyiapkan baju untuk pergi dan siap-siap untuk mandi, Bang Sotoy mau versi inverted Bang Sotoy itu mengisi token listrik. Sehingga sebelum Bang Sotoy mandi, listrik udah nyala, dan setelah itu tinggal lanjut berangkat. Dan lalu, realitas yang terjadi adalah seperti ini. 9.50 bangun. Jam 9.52 listrik nyala sembari beresin baju nih. Nah, jam 9.54 Bang Sotoy gosok gigi karena air udah nyala. Jam 9.55 Bang Sotoy mandi. Lalu jam 10 Bang Sotoy berangkat ke airport. Tapi tunggu dulu. Diri kita jangan main asal langsung berangkat aja. Kita harus melengkapi paradoksnya. Jadi, pukul 10.00 kita harus masuk ke turnstil dan membantu diri kita di masa lalu, yaitu membeli token listrik dan menyalakan listrik rumah. Setelah sudah beres semua, kita masuk turnstil lagi. Nah, sekarang jam menunjukkan pukul 9.50. Dan pada keadaan sekarang, kita itu bisa menonton dua versi diri kita, yang normal dan inverted. Nah, pada titik ini, di mana jam sudah menunjukkan jam 10, kitalah yang melanjutkan perjalanan kita untuk mengejar flight. Nah, jadi seperti itulah logika inversi yang dianut oleh Nolan. Jadi gimana kira-kira teman-teman episode part 2 Tenet kali ini? Seharusnya sih dengan memahami dasar-dasar yang Bang Sotoy udah berikan, nanti mungkin pas kalian nonton ulang scene-scene yang membingungkan itu pasti pada gitu tuh. Ini versi invertednya nih, makanya nih dia muncul tiba-tiba nih. Oke, sobat tanya-tanya, dengan berat hati Bang Sotoy udahi dulu ya episode kali ini. Yang mau komen atau tanya apapun, feel free buat tulis di bawah ya. Apalagi kalau mau request untuk episode berikutnya. Jangan lupa support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam tanda tanya.